Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel cerita horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Sebuah kisah yang berjudul Santet Dadung Sukmo. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Harta, tahta, cinta. Tiga kata ini yang bisa membuat mata hati buta. Tiga hal yang mampu membunuh hati nurani dan merubah surga seperti neraka ataupun sebaliknya. Karena cinta dua insan yang berbeda dapat bahagia dan mendapati surga dunia. Tapi karena cinta juga dapat menjadi akar kebencian yang mampu membawa manusia masuk ke neraka dunia. Namanya Arum. Gadis berusia 37 tahun ini masih hidup sendiri. Kegagalan demi kegagalan sering dia lalui, hingga membuat dirinya tidak mampu lagi merasakan indahnya cinta. Bagi Arum, cinta adalah sesuatu yang fana, yang hanya membuat duka, sampai saat ini menutup hatinya. Untuk semua pria, kisah kelam Arum berawal dari pernikahannya yang sudah di depan mata. Hari bahagianya itu harus kandas ketika calon pengantin pria tiba-tiba saja membatalkan secara sepihak pesta pernikahan yang esok hari akan digelar. Keluarga Arum di rumahnya, kekasih Arum yang juga calon suami dari Arum itu, membatalkan pesta pernikahan mereka melalui sambungan telepon yang juga didengar oleh kedua orang tua Arum dan keluarga Arum lainnya. Sontak kabar itu memicu amarah dari kedua orang tua Arum, terutama sang ayah yang merasa sangat terhina dengan apa yang sudah dilakukan oleh calon menantunya tersebut. Persiapan matang pun sia-sia. Peralatan pesta dan catering yang sudah dipesan oleh Arum dan keluarganya tidak jadi digunakan. Ayah Arum yang sudah sangat emosi tersebut meminta beberapa keluarganya untuk menjemput Edi dan juga kedua orang tuanya. Tapi sayangnya Edi sudah tidak ada di rumah kontrakannya yang sudah ditinggal selama 1 minggu tersebut. Menurut tetangga terdekat Edi, keluarga Edi sekarang memang sudah pindah rumah dan berada di Jawa Tengah. Arum memang terlihat tegar pada hari itu. Arum tanpa sedikit pun meneteskan air mata. Bahkan kedua orang tua Arum sampai bingung melihat sikap Arum tersebut. Kedua orang tuanya pun hanya bisa meratapi nasib Arum tersebut yang sudah mendapat perilaku menyakitkan dari orang yang dicintainya. Sudah Bu, menangis pun tidak akan merubah keadaan. Menangis hanya akan menambah luka di hati kita, ucap Arum dengan wajah yang datar dan tatapan mata yang terlihat kosong, yang membuat ayah dan ibunya sangat sedih. Saat itu, aku akan membuat keluarga anak itu menyesali perbuatannya hari ini, Dok, ujar ayah Arum yang saat itu merasa terhina dengan apa yang sudah dilakukan keluarga dari calon besannya tersebut. Tidak apa-apa, Pak, sudahlah, jangan menambah lagi masalah. Mungkin ini adalah karma dari apa yang dulu pernah Bapak lakukan kepada Mas Anom. Apakah Bapak dan Ibu lupa bagaimana Bapak dan Ibu memperlakukan Mas Anom dan keluarganya waktu itu? Balas Arum dengan datar dan dengan wajah yang terlihat sangat dingin. Ayah dan ibunya Arum hanya terdiam mendengarkan apa yang baru saja diucapkan anak gadisnya tersebut. Ingatan mereka pun kembali kepada hari di mana saat mereka menyakiti seorang lelaki yang berniat tulus melamar Arum. Tanpa rasa bersalah, kedua orang tua Arum pergi tanpa pesan di hari yang sudah ditunggu-tunggu oleh Arum. Lembaran baru kehidupan Arum pun sampai pada titik di mana ada seorang lelaki yang usianya lebih muda dari Arum mengungkapkan perasaannya kepada Arum. Arum pun menolak dengan berbagai alasan, walaupun sebenarnya Arum pun mulai menyukai pria tersebut. Lelaki itu bernama Sena. Walaupun Arum sudah beberapa kali menolaknya dengan berbagai macam alasan, tetapi Sena tetap saja mendekati Arum untuk dapat meluluhkan hatinya. Bagi Sena, Arum adalah seorang perempuan yang berbeda.
tidak hanya memiliki paras yang lain, tapi Arum juga memiliki sikap yang membuat semua orang suka padanya. Seseorang yang rendah hati, ramah, dan selalu berusaha membantu orang-orang yang ada di sekitarnya, membuat nama Arum menjadi satu-satunya nama yang ada di hati Sena. Sena pun tidak pernah mundur ketika Arum menolak cintanya secara langsung. Menahan, Sena berjanji akan terus berusaha mendapatkan hati Arum dan mengobati luka yang selama ini dipendamnya. Kamu jangan pernah menganggap semua pria di bumi ini bajingan, Rum. Apakah aku terlihat seperti orang yang dulu pernah menyakiti hati kamu? Tanya Sena kepada Arum di sebuah tempat yang menjadi saksi bahwa Arum pernah menolak cinta Sena beberapa bulan yang lalu. Aku takut dengan orang yang baik seperti kamu. Dulu, orang yang pernah membuatku bahagia adalah orang baik juga. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia menghilang dan meninggalkan luka bagiku dan juga keluargaku. Jawab Arum sambil tersenyum. Tapi maukah kamu memberiku waktu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepadamu, Rum? Selama aku masih sendiri, kamu punya banyak waktu untuk terus meyakinkanku, bahkan meluluhkan kerasnya hatiku ini, Sen. Jawab Arum dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Arum merasa terharu dengan perjuangan Sena. Selama ini, dia tidak pernah mau menyerah untuk benar-benar bisa meluluhkan hati Arum. Tapi semakin Sena berusaha untuk mendapatkan Arum malah semakin berusaha menjauh dari Sena. Hal itu dilakukannya untuk menghindari sakit hati yang sudah berkali-kali menghampirinya. Sena pun mulai mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Arum. Sena memberanikan diri untuk menemui kedua orang tua Arum tanpa sepengetahuan perempuan yang sangat disayanginya itu. Tapi tidak jauh berbeda dengan Arum. Kedua orang tua Arum pun sama halnya dengan putri sulungnya tersebut. Bahkan ayah Arum meminta kepada Sena untuk tidak lagi mendekati Arum karena beliau tidak ingin hati Arum hancur untuk yang kedua kalinya. Mendapat sambutan yang tidak menyenangkan dari kedua orang tua Arum, Sena malah menjadi semakin penasaran akan semua yang terjadi kepada Arum dan keluarganya. Suatu ketika Sena tidak sengaja bertemu dengan adik laki-laki Arum yang bernama Arya, yang usianya hampir sama dengan Sena. Arya pun tanpa ragu mulai menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada keluarganya, terutama kepada Arum. Suatu hari Mas Anom datang ke rumah kami untuk menemui Mbak Arum waktu malam minggu sekitar pukul 7 malam. Mas Anom mengatakan kepada Mbak Arum bahwa besok dia akan datang lagi ke rumah kami dengan membawa kedua orang tuanya serta keluarga lainnya, ujar Arya mulai menceritakan kepada Sena. Mbak Arum pun sangat gembira dengan apa yang disampaikan oleh Mas Anom. Di saat itu juga Mbak Arum memberitahu ke rumah menemui bapak dan ibu kami, lalu menceritakan maksud dari Mas Anom. Bapak dan ibu kami pun tidak keberatan jika besok siang keluarga Mas Anom datang dengan tujuan ingin melamar Mbak Arum. Betapa bahagianya hati Mbak Arum saat itu hingga dia tidak dapat tidur pada malam itu, imbuh Arya dengan mata berkaca-kaca. Sena pun terdiam dan terus memperhatikan Arya yang kembali merasakan kesedihannya ketika dia mengingat kembali kejadian hari itu. Keesokan harinya, Mas Anom datang bersama kedua orang tua dan juga beberapa kerabatnya, yang mana tujuan kedatangan keluarga Mas Anom tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melamar Mbak Arum, tapi hari yang seharusnya menjadi hari bahagia untuk Mas Anom dan juga Mbak Arum harus menjadi perpisahan keduanya ketika bapak dan ibu malah memberi pergi sebelum rombongan keluarga Mas Anom datang. Dan kepergian bapak serta ibu itu ternyata didasari atas ketidakcocokannya terhadap sosok Mas Anom. Tapi bapak tidak pernah mengutarakan hal tersebut kepada Mbak Arum, sehingga selama Mbak Arum dan Mas Anom berpacaran, mereka merasa baik-baik saja, dan Mas Anom pun merasa diterima di keluarga kami, ujar Arya menceritakan detail
Kejadian yang sepertinya menjadi awal permasalahan dari Mbak Arum. Lalu setelah Mas Anom menghilang, karena dia dan keluarganya pasti merasa kecewa dengan perlakuan dari keluarga kami, datanglah seseorang yang mencoba untuk mendekati Mbak Arum. Mbak Arum pun membuka hatinya dan menerima kehadiran orang yang bernama Edi tersebut. Karena tidak ingin mengalami kesalahan untuk yang kedua kalinya, Mbak Arum pun menanyakan kepada bapak dan ibu tentang Mas Edi yang ingin segera melamar Mbak Arum. Karena bapak dan ibu merasa cocok, akhirnya lamaran dari Mas Edi pun diterima dan hari pernikahan Mbak Arum dan Mas Edi pun telah disepakati. Lagi-lagi Sena pun hanya terdiam mendengarkan cerita Arya dengan seksama dan meminta Arya untuk melanjutkan lagi ceritanya. Ya, singkatnya Mas Edi menghilang di hari pernikahannya, Sen. Lagi-lagi Sena tersentak. Menghilang? Ya, Mas Edi menelepon Mbak Arum yang saat itu mempersiapkan pesta dan akad untuk nikahannya esok hari. Mas Edi langsung mengatakan bahwa dia dan keluarganya membatalkan pernikahan tersebut dan meminta maaf untuk semua kesalahan yang dilakukannya. Itulah mengapa sampai hari ini Mbak Arum tidak mau lagi menerima siapapun yang berusaha mendekatinya, termasuk kamu, imbuh Arya sambil tersenyum menggoda Sena. Aku yakin gagalnya pesta pernikahan Arum masih ada kaitannya dengan Mas Anom, imbuh Sena yang membuat Arya mengiritkan keningnya. Awalnya kami juga berpikiran seperti itu, dan keluarga besar Bapak sempat menyalahkan Bapak karena dengan gagalnya pernikahan itu merupakan karma untuk Bapak. Apakah kamu masih menyimpan fotonya Mas Anom atau media sosialnya, Ar? Tanya Sena yang mulai penyelidikannya. Untuk apa kamu repot-repot tanya seperti itu, Sena? Lebih baik kamu mencari perempuan lain saja. Percuma kalau kamu mengharapkan balasan cinta dari Pak Arum, karena hatinya sudah beku dan dia sudah memutuskan untuk tidak menikah sampai akhir hayatnya. Aku akan terus berusaha sampai aku yakin kalau Arum bukanlah jodohku. Jadi sekarang juga aku minta tolong sama kamu untuk memberitahuku semuanya tentang Mas Anom, balas Sena dengan penuh keyakinan. Ya sudah, aku minta nomor handphone kamu ya. Nanti aku kasih fotonya lewat WhatsApp ya, karena aku harus mengambil foto itu di gudang tempat kami menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai di rumah kami, ujar Arya menjelaskan. Setelah beberapa hari, Arya pun menghubungi Sena dan memberikan foto lawas dari Mas Anom dan juga Mas Edi. Arya meminta kepada Sena untuk tidak memberitahu kakaknya jika dia sudah memberikan foto-foto yang masih terlihat bagus itu kepadanya. Dan juga Arya meminta tidak mengatakan apapun kepada Arum jika Arya sudah menceritakan semua kisah asmaranya. Setelah mendapatkan foto-foto lawas milik Mas Anom dan juga Mas Edi, Sena pun segera menemui sahabatnya yang ada di daerah Gunung Kidul untuk menanyakan perihal tentang Mas Anom dan juga Mas Edi. Perjalanan jauh yang sudah ditempuh Sena pun sedikit banyak membuahkan hasil. Dengan tekad yang besar, Sena yang meluncur langsung dari Jakarta ke sebuah kabupaten di Yogyakarta itu akhirnya dapat mengetahui tentang apa yang sudah dilakukan Mas Anom pada waktu itu. Merasa sakit hati kepada keluarga Arum. Dadung tali sukmo, ujar Mas Pramono setelah beliau berkonsentrasi sambil memegang foto yang sudah dicetak ulang oleh Sena tersebut. Walah, kok sangar ya Mas, dadung tali jiwo, ujar Sena sambil menatap Mas Pramono. Perempuan bernama Arum itu tidak akan bisa menikah dengan siapapun terkecuali dengan pria yang ada di foto ini, Sen, ujar Mas Pramono yang membuat Sena terkejut. Walah, aku ini piye Mas? Ya, kamu cari perempuan lain saja. Perempuan muda di Jakarta kan banyak, balas Mas Pramono sambil tersenyum kepada Sena. Ya oke Mas, tapi hanya dia Mas, hanya dia yang ada di antara jantung hati. Asem,
malah kayak lagu dangdut ae. Iki angel iki, wes angel pokoke. Imbu Mas Pramono lagi. Tolonglah Mas, dicari jalan keluarnya. Dadung tali jiwa iku, ilmu kejawen tua Sen. Kelihatannya aku belum mampu membuka ikatannya. Lah, terus aku kudu piye Mas? Sudah aku katakan, kamu cari perempuan lain. Suasana pun hening sesaat. Seketika ketika membuka foto-foto Arum yang ada di handphonenya. Terlihat pemandangannya penuh haru dan penuh kasih sayang. Hal itulah yang membuat Mas Pramono tersentuh dan berubah pikiran. Ya wes lah, tak bantu untuk melepaskannya. Tapi ini butuh waktu yang lama dan aku harus bertemu dengan Arum serta keluarganya, ujar Mas Pramono yang membuat mata Sena berbinar-binar karena senang dengan apa yang baru saja dikatakan Mas Pramono itu. Keesokan harinya Sena dan Mas Pramono pun berangkat kembali ke Jakarta. Dan sesampainya di Jakarta, Mas Pra meminta diantar ke rumah salah satu sahabatnya yang bernama Bang Rudi. Loh, sampean punya kawan di Jakarta toh Mas? Tanya Sena yang merasa heran dengan Mas Pramono. Lah kok pikir aku itu katro, deso gitu? Bukan begitu Mas, ya karena setahu saya kan Mas itu baru pertama kali ini kan ke Jakarta. Ya memang, tapi aku mengenal orang ini bukan di Jakarta, tapi di Kediri, di pesantren. Kamu belum pernah toh ke pesantren? Ujar Mas Pramono sambil meledek Sena. Setelah melakukan serangkaian pencarian sosok gaib yang diyakini oleh Mas Pram tersebut, Sena pun segera menghubungi Arya untuk menjelaskan semua permasalahan yang sudah menimpa keluarganya. Arya pun diajak ke rumah Sena dan menjelaskannya di sana bersama Mas Pramono dan Bang Rudi. Jadi begini Ar, keluargamu sudah lama terkena gangguan dari makhluk gaib yang menyebabkan Arum gagal dalam menjalin hubungan dengan setiap pria yang mendekatinya, ujar Sena yang mulai menjelaskan perihal yang sudah lama menimpa Arum dan keluarganya. Makhluk gaib, maksudnya gimana ya? Aku gak ngerti Sen, balas Arya yang tidak percaya dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Sena. Jadi begini Mas, keluarga sampean terkena ilmu hitam yang bernama Dadung Tali Sukmo. Ilmu hitam sejenis guna-guna atau santet yang dikirim oleh seseorang yang merasa sakit hati kepada keluarga sampean itu. Ibu Mas Pramono menjelaskan lebih detail. Tujuannya biar kakaknya Mas gak pernah menikah dengan laki-laki manapun Mas. Ibu Bang Rudi. Saya gak percaya Mas. Bang, mungkin kalau saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri baru saya akan percaya, balas Arya dengan senyum mengejek. Lah gampang kalau ente mau melihat itu gaib mah, saut Bang Rudi menimpali. Ntar aneh buka mata batin ente. Pokoknya mau gak mau aneh bukain mata batin ente biar ente lihat langsung apa yang ada di rumah ente ya. Ya, Ibu Bang Rudi yang perlahan mulai memejamkan mata. Suasana pun menjadi hening setelah Bang Rudi mengatakan hal tersebut kepada Arya. Pramono yang tahu akan bagaimana sikap Bang Rudi pun hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Ketika Bang Rudi sedang berkonsentrasi dengan memejamkan kedua matanya sambil membacakan doa-doa untuk membuka indera keenam Arya. Walaupun gak sempat melihat, ente setidaknya merasakan berinding-berinding dikit dah di rumah ente, seru Bang Rudi yang sudah selesai melakukan sesuatu kepada Arya. Dah, sekarang anterin Ki temen lu pulang Sen. Ntar kalau ada apa-apa ente balik lagi ke sini deh Bang, ujar Bang Rudi lagi kepada Sena dan Arya. Arya yang membawa kendaraan sendiri pun segera berpamitan kepada Sena, Mas Pram dan juga Bang Rudi. Dari rumah Sena, Arya pun segera menjemput Arum yang sedang bertemu dengan kliennya yang akan menggunakan jasa Arum di pesta pernikahannya nanti. Arum yang pernah merasakan sakitnya kegagalan di pesta pernikahannya itu yang sudah di depan mata itu berjanji akan memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang menggunakan jasanya
sebagai perias pengantin. Arum yang sudah beberapa tahun membuka sanggar rias pengantin itu selalu mendapat pujian dari setiap klien yang menggunakan jasanya. Di tengah perjalanan, Arya mengeluh kepada Arum karena merasa berat pada sepeda motor yang dibawanya, dan Arya pun menghentikan laju sepeda motornya untuk mengecek apa yang terjadi dengan kendaraannya tersebut. Arum pun turun dan ikut memeriksa keadaan sepeda motor dari adiknya tersebut, dan disinilah Arya mulai merasakan adanya energi hitam yang membuat Arya mulai merinding. Arya yang tiba-tiba bergidik pun langsung memegangi tengkuknya, dan ketika mata Arya tertuju pada Arum yang kini sedang fokus dengan gadgetnya, Arya pun tersentak ketika melihat bayangan hitam yang membentuk siluet sosok makhluk gaib bertubuh besar. Arya yang belum sepenuhnya percaya dengan apa yang dilihatnya tampak beberapa kali mengusap kedua matanya. Tapi sosok bayangan hitam tersebut masih ada tepat di belakang tubuh Arum. Arya yang merasa kebingungan pun tetap bersikap biasa agar Arum tidak banyak bertanya kepadanya. Dan akhirnya Arya pun memilih melanjutkan perjalanannya untuk segera sampai di rumahnya. Malam hari pun tiba. Arya kini merasakan sesuatu yang berbeda di dalam rumahnya. Suhu udara terasa panas dan perlahan-lahan mulai terdengar suara-suara bising di telinga Arya. Arya yang merasa tidak betah berada di dalam kamarnya pun segera keluar menuju teras rumahnya. Dan betapa terkejutnya Arya ketika dia melihat sosok makhluk bertubuh besar sedang berdiri membelakanginya di depan pintu masuk rumahnya. Astagfirullahaladzim, ucap Arya dalam hatinya dan langsung kembali ke dalam kamarnya. Arya pun segera menghubungi Sena dan menceritakan apa yang baru saja dilihatnya, serta kejadian yang membuatnya bergidik ngeri tadi sore ketika dia bersama Arum. Tenang saja Ar, kata Bang Rudi, itu belum seberapa. Kamu masih akan melihat sosok-sosok gaib yang memang ditanam di rumahmu oleh seseorang, balas pesan yang dikirim oleh Sena. Tolonglah, sekarang aku mulai percaya, tulis Arya dalam pesannya. Lama Sena tidak juga membaca pesan yang dikirim oleh Arya, sehingga akhirnya Arya mendengar suara geraman dari depan. Arya yang merasa sangat ketakutan pun segera menutupi tubuhnya dengan selimut yang ada di tempat tidurnya. Dan kini Arya pun berharap untuk dapat segera tidur, supaya dia tidak dapat lagi mendengar sosok-sosok makhluk gaib yang ada di rumahnya itu. Tapi sepertinya harapan Arya pun sia-sia, karena saat itu Arya mulai mendengar suara pintu kamarnya diketuk perlahan, dan hal itu membuat Arya semakin ketakutan. Pikiran Arya semakin sosok makhluk hitam besar yang ada di depan pintu keluar rumahnya itu kini sedang mengetuk pintu kamarnya. Di tengah rasa takutnya itu, tiba-tiba handphone Arya bergetar, dan karena merasa terkejut, Arya pun lompat dari tempat tidurnya sambil berteriak-teriak. Teriakan Arya memicu ketukan pintu yang bertambah keras, dan dari balik pintu kamarnya Arya mendengar suara kakaknya yang terus memanggilnya. Apa-apaan sih? Dipanggil gak denger, pintu diketuk gak denger, giliran di miskol malah teriak, ujar Arum yang merasa kesal kepada Arya membuka pintu kamarnya. Ada apaan sih mbak? Malam-malam begini pakai ngetuk-ngetuk pintu kamar segala. WA dulu kan bisa. Kamu gak merasa ada yang aneh dengan rumah kita? Tanya Arum yang kini duduk di kursi meja kerja yang ada di dalam kamar Arya. Aneh sih hawanya, panas terus dari tadi. Aku dengar suara-suara aneh gitu. Ibu sama bapak juga bilang begitu tadi. Mereka merasa rumah ini hawanya panas dan ibu sering mendengar benda jatuh. Tapi ketika diperiksa gak ada yang jatuh, balas Arum kepada Arya. Kamu gak punya kenalan orang yang ngerti hal di luar Nara, Dik? Ada sih mbak. Ya udah, besok kamu bawa ke rumah ya Dik. Ini juga bapak yang minta kok, seru Arum yang dibalas anggukan kepala oleh Arya. Oke mbak, siap. Besok aku bawa temanku ke rumah. Setelah Arum meninggalkan kamarnya Arya, Arya pun segera menghubungi Sena dan meminta tolong kepadanya
untuk mengajak Mas Pramono dan Bang Rudi untuk datang ke rumahnya. Malam ini juga kamu jemput Bang Rudi ke rumahnya, Ar. Dia tinggal di daerah Rawa Belong. Nanti aku kirim lokasi rumah beliau. Sekarang kamu siap-siap, terus berangkat ya, ujar Sena dari balik teleponnya. Karena jarak rumah Bang Rudi dengan jarak rumah Arya hanya memakan waktu setengah jam perjalanan. Sekitar jam 11.30 malam, Arya dan Bang Rudi sudah sampai kembali di rumahnya. Dan Bang Rudi pun mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ketika menginjakan kakinya di rumah yang memiliki halaman yang luas tersebut. Astagfirullah, benar-benar tega banget itu orang, ujar Bang Rudi yang masih menatap sekeliling rumah Arya. Ada apa bang? Ente harus lihat nih, biar ente percaya apa yang ada di rumah ente, jawab Bang Rudi sambil memanggil Arya untuk Arya mendekat. Ketika Arya sudah berada dekat dengan Bang Rudi dan Bang Rudi menyentuh pundaknya, Arya pun saat itu seketika tersentak ketika melihat rumahnya dikelilingi api merah menyala, serta ada sosok makhluk seperti genderuwo yang berdiri tepat di pintu rumahnya. Astagfirullahaladzim, bang, udah bang, ucap Arya sambil memejamkan kedua matanya. Belum, itu baru yang ada di luar. Ente belum melihat apa yang ada di rumah ente, ujar Bang Rudi. Ayo, anteri ente pulang lagi, imbu Bang Rudi sambil meledek Arya. Lah, kok pulang bang? Ente kan gak percaya sama hal gaib. Anggap saja yang tadi itu ente melihat film, jawab Bang Rudi sambil tertawa. Sekarang saya percaya bang. Maaf kalau tadi saya sempat meremehin abang dan juga Sena serta Mas Pramono. Ya udah, aneh beresin dulu nih pagar gaib yang ada di sekitar rumah ente, biar orang tua ente pikirannya adem, ibu Bang Rudi yang langsung menggelar kain hitam yang dibawanya di atas rumput yang ada di halaman rumah Arya. Entah apa yang sudah dilakukan Bang Rudi, tapi Arya mendengar beberapa kali suara keras dari bagian atap rumahnya. Suara itu terdengar seperti benda jatuh yang menabrak genteng rumah Arya. Bang Rudi masih terlihat duduk sambil memejamkan matanya dan terus membacakan doa-doa dari ayat-ayat suci Al-Quran sambil sesekali melakukan gerakan kedua tangannya. Tidak berapa lama kemudian, Bang Rudi pun berdiri sambil memasang gerakan kuda-kuda silat, lalu memutar kedua tangannya dan mengentakkannya ke tanah. Di saat yang bersamaan, suara ledakan keras pun terdengar dari arah dalam rumah Arya, dan ketika Bang Rudi membuka matanya, Bang Rudi meminta Arya untuk segera mengambil alat yang dapat digunakan untuk menggali tanah. Sementara Arya mencari alat menggali, Bang Rudi terlihat mencari sesuatu di halaman rumah Arya. Dan tepat sesampainya di depan teras yang juga tempat di depan pintu masuk ke rumah Arya, Bang Rudi pun berhenti sambil terus menunjuk ke arah rerumputan yang ada di bawahnya. Ketika Arya sudah mendapatkan pacul yang diambilnya dari samping rumahnya, Bang Rudi pun meminta Arya untuk menggali tanah yang ada di depannya. Cepat sedikit bang, kita harus dapetin itu barang supaya Mas Ustadz gak terlalu keteter melawan sosok genderuwo yang tadi ada di depan pintu rumah abang, ujar Bang Rudi kepada Arya. Arya pun terlihat terus menggali dengan cepat, walaupun dia sendiri tidak tahu apa yang sedang dicarinya. Dan setelah menggali sekitar 30 cm, Bang Rudi meminta Arya untuk berhenti, lalu mengambil sesuatu yang terkubur di dalam tanah. Alhamdulillah, akhirnya nongol juga lu. Arya pun kini terus berusaha mengambil kain putih lusuh yang menjadi pembungkus benda tersebut. Dan setelah mendapatkannya, Bang Rudi mengajak Arya untuk menjauh dari teras rumahnya. Alhamdulillah, ketemu juga nih Mas Ustadz, ucap Bang Rudi sambil memeriksa benda yang terbungkus kain kafan putih lusuh yang baru saja mereka temukan. Abang ngomong sama siapa sih bang? Abang ngomong sendiri, saya jadi tambah merinding ini, ucap Arya. Nah, sana tuh, lihat siapa yang lagi gelut di depan rumah lu sama genderuwo,
balas Bang Rudi sambil menepuk pundak Arya. Subhanallah, itu kan temannya Sena yang datang dari Jawa, seru Arya yang serasa terkejut melihat sosok yang tadi ditemuinya di rumah Sena. Ya, itu namanya Mas Ustadz Pramono, asli Gunung Tidul, teman gue itu, teman mondok di Jawa Timur, jawab Bang Rudi yang masih berusaha membuka satu persatu simpul dari kain kapan yang membungkus sesuatu. Masya Allah, beliau Ustadz Bang, tanya Arya yang terus menatap ke arah Mas Pramono yang masih sibuk melawan makhluk gaib dengan kekuatan besar tersebut. Ya elah, jangan melongo aja, ini bantuin gua ngebuka tali ini. Iya bang, maaf bang, habis seru sih bang, baru kali ini saya ngeliat orang berantem sama genderuwo, balas Arya yang kini mulai membantu Bang Rudi membuka beberapa simpul dari kain kapan itu. Cepatan dah, lu buka itu simpul, gue mau bantu Mas Ustadz dulu, seru Bang Rudi yang kembali duduk di atas kain hitam yang tadi dikelarnya. Lah, dia duduk, katanya mau bantuin Mas Ustadz, ujar Arya yang bingung dengan apa yang sedang dilakukan Bang Rudi. Yang lo lihat itu sukmanya Mas Ustadz beko, bukan raga aslinya. Jadi gue harus bantu pakai doa, dasar PA lo, gerutu Bang Rudi sambil melanjutkan meditasinya yang terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Buset, itu orang sakti bener lah, pakai sukmanya segala yang berkelahi sama genderuwo, ucap Arya dalam hatinya sambil terus berusaha membuka tali terakhir dari simpul bungkusan tersebut. Ketika Arya sudah selesai membuka semua simpul kain kapan pembungkus itu, Arya pun segera membuka lebar kain tersebut dan dia pun melihat sebuah tali panjang besar dan beberapa lembar potong yang terlihat ada di dalam gulungan tersebut. Arya pun tersentak ketika tiba-tiba saja Bang Rudi menepuk pundaknya dari belakang. Jangan lu buka dulu itu gulungan talinya ya, gue mau bantuin saudara gue yang udah mulai keteteran oh, imbu Bang Rudi sambil melesat ke arah Mas Pramono sambil membantu Mas Pramono yang masih berjibaku dengan sosok menyeramkan tersebut. Melihat itu Arya pun tersentak karena sekarang dia melihat ada dua Bang Rudi di tempat itu. Yang satu duduk bersila dan yang satu lagi masih berkelahi membantu Mas Pramono melawan makhluk genderuwo yang kini tubuhnya semakin bertambah besar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada Bang Rudi dan juga Mas Pramono, serta lindungilah keduanya dari makhluk gaib yang sudah mengganggu keluarga kami, ucap Arya dalam hati. Setelah beberapa lama, sosok makhluk gaib yang berwujud makhluk hitam tersebut hancur dengan diiringi suara ledakan yang sangat kencang. Setelah itu Arya melihat sosok Mas Pramono melesat pergi, sedangkan Bang Rudi kembali ke tempatnya duduk. Alhamdulillah, imbu Bang Rudi sambil mengusap wajahnya. Subhanallah, mantep bang, ucap Arya yang berada dekat dengan Bang Rudi. Tidak lama terlihat seseorang membuka pintu rumahnya dan menyadarkan pandangannya melihat sekeliling. Orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Purnomo, ayah dari Arya dan Arum. Ada apa nak? Kok bapak dengar suara ledakan dari arah luar tadi? Tanya Pak Purnomo dengan wajah bingungnya. Iya pak, ntar ayah ceritakan, bentar Arya masuk, jawab Arya yang merasa ketakutan dengan kehadiran ayahnya. Sudah, santai saja. Bapak lu udah gagal kayak kemarin-kemarin, ibu Bang Rudi sambil melipat kain hitam yang tadi dipakai alas duduk. Setelahnya Arya pun mengajak Bang Rudi untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan benar saja, saat itu Arya melihat ayahnya terasa benar-benar berbeda. Orang yang beberapa tahun terakhir terlihat galak dan kasar, namun malam ini terlihat lembut dan baik dalam bertutur kata. Ada apa nak? Kok kalian terlihat berkeringat seperti orang yang habis macul? Tanya Pak Purnomo
kepada Arya dan juga Bang Rudi. Kita baru saja selesai membersihkan rumah Bang dari pagar gaib yang sengaja dipasang di rumah Bapak oleh seseorang. Ibu Bang Rudi menjelaskan. Pagar gaib apa Tona? Bapak kok gak ngerti? Singkatnya begini Pak, ada orang yang merasa sakit hati sama Bapak dan Ibu. Jadi orang itu menutup rumah ini dengan pagar gaib dan juga makhluk gaib sejenis genderuwo Pak. Ibu Bang Rudi menjelaskan. Siapa yang sakit hati sama Bapak dan Ibu nak? Perasaan kita tuh udah punya musuh, jawab Pak Pur sambil mengingat-ingat sesuatu. Ada Pak, beberapa tahun lalu ada seseorang pemuda yang sudah Bapak sakiti. Nama orang tersebut Anom Hadi Satrio. Sontak Pak Purnomo dan istri tertunduk lesu karena teringat akan sebuah kesalahan yang dulu memang sengaja dilakukannya. Saka diminum Bang, ujar Arum yang keluar membawakan kopi hitam dan juga air putih serta makanan ringan. Terima kasih Kak, jadi ngerepotin, balas Bang Rudi sambil tersenyum ke arah Arum. Besok Kakak gak usah kemana-mana dulu ya. Besok kita ruqyah karena masih ada sosok yang menyelimuti tubuh kakak ini. Maaf nak, memangnya nak tahu dari mana kalau Bapak ini pernah menyakiti hati seseorang? Tanya Pak Purnomo penasaran. Coba deh Bapak lihat ini, ucap Arya sambil menunjukkan kain dan juga beberapa lembar foto dan tali besar. Coba buka deh Ar. Ibu Bang Rudi yang meminta Arya membuka gulungan tali yang melilit beberapa lembar foto tersebut. Barang ini kita temukan di halaman rumah, tepat di depan pintu Pak. Dan betapa terkejutnya Pak Purnomo dan istrinya serta Arum dan Arya ketika melihat foto-foto yang tadi terlilit tali tambang yang terbuat dari kain kapan juga. Kok bisa? Saut Arum yang langsung mengambil foto dirinya yang telah sobek di bagian lainnya. Benar Pak, ini foto Arum waktu bersama Mas Anom dulu. Ini kita foto di Ranggunan waktu itu. Ibu Arum yang masih membolak-balikkan fotonya tersebut. Insya Allah semua akan aman Pak. Besok pagi insya Allah saya akan kembali lagi bersama Sena dan satu lagi sahabat saya. Arum terkejut. Abang kenal Sena? Tanya Arum dengan wajah terkejut. Lah, yang minta saya buat membantu keluarga ini kan Sena. Emang kakak gak tahu? Masya Allah, itu orang bener-bener gak nyerah ya. Sena yang beberapa waktu lalu Bapak omelin itu ya, ucap Pak Purnomo sambil menggelengkan kepalanya. Beberapa tahun ini saya memang merasa aneh dengan diri saya nak. Saya ini cepat emosi dan sering memarahi keluarga saya tanpa sebab. Ibu Pak Purnomo, insya Allah kalau Bapak lebih meningkatkan ibadah lagi, Bapak akan terhindar dari makhluk-makhluk gaib jahat yang mempengaruhi hati dan pikiran Bapak, ujar Bang Rudi menjelaskan. Setelah menjelaskan semuanya, Bang Rudi pun berpamitan untuk pulang dan meminta Arya untuk mengantarkan pulang. Keesokan harinya Bang Rudi pun menepati janjinya. Kali ini dia datang ke rumah bersama dengan Mas Pramono. Saat itu Arum yang terlihat berpenampilan berbeda pun sudah menunggu kedatangan mereka. Tapi Arum merasa sedikit kecewa ketika pria yang sebenarnya sudah ditunggu sejak pagi tadi tidak ada bersama Mas Pramono dan juga Bang Rudi. Sena titip pesan, katanya dia gak bisa datang karena hari ini dia harus berangkat ke Bandung. Celetuk Bang Rudi yang tahu kalau Arum sudah menunggu orang yang kini mulai disayanginya itu. Hah? Sena ke Bandung? Ngapain dia ke sana Bang? Tanya Arum yang terkejut tapi juga tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rudi. Mau ngambil bunga di Kota Kembang buat dirangkai di hatimu, ujar seseorang yang tiba-tiba muncul dari pintu rumahnya. Sena? Sungguh membuat Arum terpana. Hari itu dengan perasaan bahagia, Arum pun langsung berlari menghambur ke arah Sena dan langsung memeluknya. Tapi hal itu pun tidak berlangsung lama ketika Bang Rudi
dan Mas Prono meneriaki mereka. Gak usah berpelukan, nak. Kayak Teletubbies aja, seru Mas Parmono. Nah kan, udah pada gak sabaran aja. Sabar dikit, ntar kalau udah ke penghulu baru deh lu pelukan sampai jungkit balik ya. Udah, ibu Bang Rudi yang membuat Arum tersipu malu. Begitu juga dengan Sena. Pantasan awakmu udah mau melepaskannya begitu saja, celetuk Mas Parmono ke arah Sena. Sena pun hanya tersenyum lalu berjalan menghampiri ayah dan ibu Arum, lalu segera mencium tangan kedua orang tua Arum tersebut. Masih ada yang harus kita lakukan hari ini. Insya Allah kita mau membuang sosok jin yang menutupi hati dan pikiran Mbak Arum ini, supaya jika nanti ada seorang pria yang mendekatinya dan melamarnya, insya Allah akan berjalan baik dan tidak seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Sekarang kakak ambil mukena sama sajadah ya. Kita ruqyah di sini saja. Setelah semuanya siap, Bang Rudi mempersilahkan Mas Parmono untuk memulai ruqyah syar'i kepada Mas Arum. Monggo Mas Ustadz, lebih abdol sampean yang mulai ruqyah ini, ujar Bang Rudi kepada Mas Parmono. Lebih abdol Bang Ustadz Rudi yang meruqyah Mbak Arum, biar nanti saya yang insya Allah mulai membersihkan bagian dalam rumah ini, jawab Mas Parmono dengan santun. Kebalik Mas Ustadz, saya yang bersihin rumah ini, Mas Ustadz yang mimpin ruqyahnya, itu baru benar, balas Bang Rudi yang segera meminta izin untuk memasuki satu persatu kamar yang ada di rumah tersebut. Arya pun mulai mengantar Bang Rudi. Dia pun ditunjuk masuk ke satu kamar ayah dan ibunya. Bang Rudi yang ditemani Arya mulai membersihkan ruangan kamar yang dipakai tempat tidur untuk kedua orang tuanya dan Arum. Nih, lu lihat nih ya, tangan gue tuh kosong, ibu Bang Rudi sambil membuka baju koko lengan panjangnya itu. Bang Rudi pun yang hanya kini mengenakan baju lengan pendek dan celana model sarung pun mulai melakukan sebuah gerakan yang seperti menghimpun sesuatu lalu mengumpulkannya di satu titik. Dan ketika selesai, Bang Rudi pun meminta Arya untuk mengambil sebuah benda yang belum dilihatnya tersebut. Ambil tisu beberapa lembar lalu usapkan ke bagian lantai sebelah ini, Bang Rudi kepada Arya. Arya pun melakukan apa yang diminta Bang Rudi. Dan betapa terkejutnya Arya, di lantai yang sama sekali tidak terlihat apa-apa. Ini muncul sebuah benda di dalam tisu yang dijadikan oleh Arya untuk mengambil benda tersebut. Nah, apaan itu? Tanya Bang Rudi kepada Arya yang meminta Arya untuk membuka apa yang ada di lembaran tisu tersebut. Keris kecil Bang. Oh, kirain Krisdayanti, jawab Bang Rudi sambil mengedarkan pandangannya ke atas atap ruangan tersebut. Suwe, gue serius dia malah bercanda, gerutu Arya dalam hatinya. Sementara itu di ruangan keluarga, Arum terlihat lemas karena beberapa kali memuntahkan gumpalan-gumpalan hitam seperti darah yang disusul dengan sebuah tali yang terbuat dari kain panjang yang sekiranya ada sekitar 30 cm. Mas Parmono masih terlihat terus membacakan ayat-ayat ruqyah dari Al-Quran untuk mengeluarkan energi negatif dan juga sosok jin jahat yang ada di dalam tubuh Arum. Tubuh Arum pun bergetar hebat dan kedua bola matanya kini terlihat memutih dan Arum pun kehilangan kesadarannya. Mau pergi dari tubuh perempuan ini dengan baik atau saya paksa sampean untuk pergi, ujar Mas Parmono kepada sosok yang ada di dalam tubuh Arum. Arum yang sedang dirasuki, sosok gaib pun hanya menggelengkan kepalanya beberapa kali dan kini Arum pun mulai menggerak. Tanpa bertanya lagi, Mas Parmono pun langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuh Arum. Di saat yang sama, Bang Rudi dan Arya yang sedang berada di kamar Arum pun sedang berusaha mengusir makhluk yang sudah ia diami kamar tersebut. Entah apa yang membuat Bang Rudi tersenyum waktu itu, karena menurut Arya tidak ada apapun di kamar waktu itu. Cuy, coba deh
Lu buka kotak kecil yang ada di meja rias empok lu. Imbu Bang Rudi kepada Arya. Coba lu pegangin yang kuat ya. Merem. Lu jangan buka mata sebelum gue nyuruh lu buka mata. Pegang yang kuat. Dan betapa tersentaknya Arya saat ia membuka matanya. Ia melihat sosok makhluk perempuan yang bertubuh kurus dengan rambut panjang tapi sangat jarang, hingga kulit kepala sosok tersebut dapat terlihat. Wajah keriput sosok tersebut membuatnya sangat menyeramkan bagi Arya. Belum lagi kedua mata makhluk tersebut yang menatap tajam ke arahnya. Sungguh membuat tubuh Arya gemetar hebat saat itu. Bang Rudi yang menyaksikan kejadian itu hanya tersenyum kepada Arya dan segera menutup penglihatan Arya. Buset ya Bang Rudi, untung jantung saya ini buatan dari Allah. Coba kalau buatan dari Cina, udah copot jantung saya, ucap Arya kesal. Yang sudah dijaili oleh Bang Rudi. Bisa aja lo, itu makhluk yang buat polu itu resah, gelisah, dan tidak tenang pikirannya, dan juga tidak bergairah. Ibu Bang Rudi menjelaskan. Bergairah buat apa Bang? Bergairah buat rumah tangga. Pikiran lu jangan ngeres deh. Yaudah sekarang kita kembaliin untuk makhluk kepada habitatnya. Emang habitatnya di mana Bang? Habitat aslinya udah dirusak buat perumahan dan juga apartemen. Jadi kita kirim dia ke Ranggunan aja. Mudah-mudahan ada yang mau nampung makhluk itu, jawab Bang Rudi tertawa kecil. Kalau di Ranggunan gak diterima gimana Bang? Tanya Arya yang benar-benar menanggapi candaan dari Bang Rudi tersebut. Kalau di Ranggunan gak diterima, ya kita taruh di Ancol. Kalau di Ancol penuh, kita bawa ke Taman Mini. Kalau Taman Mini penuh, gue kawinin aja sama lu ya. Seloroh Bang Rudi yang membuat Arya kesal. Setelah Bang Rudi selesai melakukan tugasnya, makhluk yang ada di tubuh Arum pun pergi, yang dibarengi oleh tubuh Arum yang ambruk ke lantai. Dan proses ruqyah serta pembersihan rumah pun akhirnya selesai. Setelah Arum tersadar, Ibu Arum pun lalu memberikan ramuan herbal yang sudah dibawa oleh Sena sebelumnya. Dan ketika kondisi Arum mulai membaik, Bang Rudi serta Mas Parmono pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Arum dan keluarganya. Jadi, foto dan dali tambang yang semalam ada di rumah bapak dan ibu itu adalah sarana awal untuk mengirimkan makhluk-makhluk gaib yang bermaksud membuat Arum tidak tertarik lagi kepada lelaki manapun. Dan jika lelaki itu bisa meyakinkan Arum, maka jin lain akan berusaha untuk menggagalkannya, sama seperti pernikahan Arum yang gagal waktu itu. Calon pengantin pria tersebut merasa ketakutan karena selama beberapa hari dia dihantui oleh sosok yang ada di rumah ini. Karena tidak ada pilihan lain, maka calon menantu bapak itu memilih pergi dan membatalkan pernikahannya, ujar Bang Rudi menjelaskan. Begitu juga dengan orang-orang yang berusaha mendekati Arum. Perlahan mereka pergi karena merasa tidak nyaman dengan Arum, dan ketidaknyamanan mereka disebabkan oleh sosok yang ada di tubuh Arum. Ibu Mas Pramono menjelaskan. Tapi alhamdulillah semua sudah pergi, dan yang terpenting saat ini kita harus meningkatkan lagi amal ibadah kita dan istiqomah dalam menjalankannya, sambung Bang Rudi. Kalau boleh tahu, siapa yang sudah melakukan semua itu, Nak? Tanya Pak Purnomo yang sangat penasaran dengan apa yang telah menimpa keluarganya itu. Orang yang merasa tersakiti atas apa yang Bapak lakukan waktu itu. Ibu Bang Rudi menjelaskan secara tegas. Orang itu sebenarnya masih menginginkan Arum, tapi karena sakit hatinya itu, akhirnya dia memilih untuk membuat Arum tidak menikah dengan siapapun. Makanya cepat tuh buruan lamar Arum, entar keduluan mantan, bau tahu rasa lu. Ibu Bang Rudi kepada Sena. Insya Allah minggu depan saya akan kemari dengan kedua orang tua saya untuk melamar Arum, Pak, ucap Sena, yang disambut tawa oleh semua orang yang ada di rumah itu. Beberapa minggu kemudian, Sena pun datang melamar Arum
bersama dengan kedua orang tuanya dan juga keluarga lainnya. Dan tidak lama setelah lamaran Sena tersebut, akhirnya Sena dan Arum pun menikah. Dan kini mereka dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan tentunya dapat menghibur teman sekalian. Terima kasih untuk yang baru bergabung. Wassalam.